Saat anak bertanya, siapa yang membangun Ka'bah? Mama, siapa yang bangunin Ka'bah? Yuk belajar. Jadi sebenarnya saat Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian ada malaikat yang bertanya pada Allah, "Mengapa engkau membuat kembali makhluk yang hendak merusak di muka bumi?" Kemudian Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Malaikat yang merasa bersalah karena sempat mempertanyakan ini pada Allah, lantas mengelilingi arsy Allah, berputar-putar sampai Allah bertanya, "Apa yang kamu lakukan, wahai malaikat?" Kemudian malaikat itu menjawab, "Kami sudah bersalah kepadamu, sehingga kami meminta ampunanmu dengan mengelilingi arsy." Allah kemudian berfirman pada malaikat, "Sesungguhnya makhluk yang hendak aku ciptakan ini adalah sosok yang selalu berbuat kesalahan juga. Buatkan rumahku di dunia dan tempat itu akan dijadikan agar mereka bisa melakukan hal yang sama kepadaku." Hingga salah satu malaikat turun, ia kemudian membuat pondasi awal dari Ka'bah. Dan dipilihlah Makkah sebagai tempat untuk beribadah bagi manusia. Singkat cerita, hingga tiba pada saat Nabi Adam datang ke bumi dan dipisahkan dengan Hawa, lalu mereka bertobat dan akhirnya Allah menyuruh Nabi Adam untuk mulai meninggikan bangunan yang sudah dipondasi oleh malaikat. Hingga setelah selesai mendirikan bangunan, Nabi Adam bertemu dengan Hawa di Arafah. Hingga sampai tiba di zaman Nabi Nuh, terjadi peristiwa banjir bah besar yang menutup seluruh permukaan bumi, hingga bangunan Ka'bah rusak dan kembali tersisa hanya pondasi saja. Waktu berlalu ke masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang akhirnya kembali diperintah untuk meninggikan bangunan Ka'bah sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran. Beribu tahun berlalu hingga sampai di masa Nabi Muhammad, maka kala itu sempat banjir hingga menggenangi Masjidil Haram. Para petinggi Quraisy saat itu khawatir jika Ka'bah roboh karena bangunan yang dibangun di masa Nabi Ibrahim sudah lama tidak diperbaiki maupun dirubah sana-sini. Akhirnya para petinggi Quraisy pun memutuskan untuk melakukan perbaikan Ka'bah sesuai dengan dimensinya. Namun pada saat itu terjadi beberapa hal, yaitu ada salah satu dinding yang lebih pendek yang tidak sesuai dengan ukuran sebelumnya. Juga ada perselisihan tentang siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad pada saat perbaikan dilakukan. Waktu berlalu hingga zamannya kekhalifahan Umayyah, di mana Ka'bah mengalami kerusakan kembali saat Yazid bin Muawiyah melakukan perang di sekitaran Ka'bah. Kemudian renovasi dan perbaikan dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan disesuaikan dengan ukuran manusia saat ini. Sejak saat itu, ukuran Ka'bah tidak pernah berubah. Sempat terfikir untuk membuat Ka'bah lebih mewah, lebih megah, tetapi tidak disetujui oleh para sahabat yang masih hidup, karena khawatir jika nantinya Ka'bah akan menjadi ajang untuk bermegah-megahan para penguasa saat itu. Jadi begitulah kisah pembangunan Ka'bah. Ka'bah sesungguhnya lebih tua daripada Nabi Adam alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian cerita sirah hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.